aku lagi mengandung nih, semoga aku punya anak laki-laki. Kebanggaan gak sih punya anak laki-laki tuh? Bukan jadi pewaris. Waris sah gitu kan, jadi pangeran ya kan. Kayak sebenarnya penting gak sih bahas itu? Abah tuh sayang banget loh sama kamu dan gak pernah mengharapkan apapun selain kamu. Pokoknya kamu yang ada sekarang di sini, yaitu yang Abah inginkan dari dulu tuh kamu gitu loh. Nggak pernah menginginkan sosok yang lain, bahkan sosok fiktif yang pernah saya Abah harapkan terus nggak muncul tuh nggak pernah ada. Kamu ya kamu gitu. Buat ada turun fil amwali wal aulad, kayak itu berlomba-lomba lah dengan memperbanyak anak dan juga hartanya. Pertanyaannya, boleh nggak berharap gender anak? Misalkan aku lagi mengandung nih, terus aku berharap semoga aku punya anak laki-laki. Tapi kalau misalnya pun yang lahir perempuan nih, aku tetap sayang, nggak masalah. Ya nggak apa-apa, tapi kan perspektif orang beda-beda. Misalkan aku sendiri kan secara pribadinya ya kayaknya enggak sih, nggak pernah dan nggak mau untuk mengharapkan secara spesifik cenderungnya pada gender laki-laki atau perempuan. Ya kan waktu pas lahir itu misalkan nih lahirnya nggak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, walaupun kita mengklaim bahwasannya ya setelah lahir mah ya silahkan aja mau laki perempuan, yang penting yang lahir yang mana itu yang kita sayangi. Tapi kan dari lubuk hati kita yang terdalam kayak kita ini mengharapkan sesuatu ya nggak harus anak, hal yang simpel aja lah. Kita pesan makanan di satu tempat atau kita pesan minuman di satu tempat, terus yang datang nggak sesuai dengan yang kita mau, walaupun mungkin kayaknya nggak apa-apa lah, memang udah lapar, memang udah haus, ya udah yang mana aja nggak apa-apa, tapi pasti ada kekecewaan gitu di dalam hati, dan itu sifat manusiawi yang nggak bisa dihindari. Tapi kalau bisa ditangkis ya, misalkan dengan cara tidak berharap sama sekali laki-laki atau perempuan, kalau bisa ditanggapi dengan cara itu kan menurutku lebih baiknya gitu. Ada suatu hal yang ganjel gitu loh, seakan-akan waktu anak kita lahir itu dan tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan gendernya misalkan, pasti kan nanti ada rasa kayak kok gitu loh, kayak kok gini gitu ya. Itu bakal ada walaupun nggak kita sebutin, walaupun nggak kita ucapin, di dalam hati kita tuh pasti ada kayak gitu. Walaupun ya setelahnya ya udah ya kita besarin, kita sayang sama dia, tapi pada awalnya tetap pasti ada hal seperti itu, dan menurutku sih itu ganjel gitu loh. Ya nggak sih? Kamu nggak suka perasaan kayak gitu? Nggak suka. Meskipun nanti kedepannya perasaan itu bakal hilang. Bilang itu kan berarti pernah ada, dan aku nggak mau hal itu ada gitu loh. Jadi aku lebih memilih nggak ada sama sekali daripada ada terus hilang. Jadi secara bangga tuh aku bisa cerita ke anakku kalau Abah tuh sayang banget loh sama kamu dan nggak pernah mengharapkan apapun selain kamu. Pokoknya kamu yang ada sekarang di sini, yaitu yang Abah inginkan dari dulu tuh kamu gitu loh. Nggak pernah menginginkan sosok yang lain, bahkan sosok fiktif yang pernah saya Abah harapkan terus nggak muncul tuh nggak pernah ada. Kamu ya kamu gitu loh. Padahal biasanya kalau orang laki-laki itu, kebanyakan mereka itu mengharapkan anak laki-laki. Kebanggaan gak sih punya anak laki-laki itu? Meneruskan keturunan. Iya, meneruskan nasab. Kalau anak perempuan kan nggak bisa meneruskan nasab. Suatu saat kalau mereka punya anak, nasabnya kan akan ikut nasab suaminya, nasab anaknya. Jadi kamu nggak ada kayak keinginan meneruskan nasabku nih. Ya sebenarnya gini aja, urgensinya apa? Nggak ada urgensi yang gimana-gimana sih ya sebenarnya ya. Oke, berbangga-bangga dalam anak keturunan. Ya mungkin orang punya pendapatnya masing-masing. Mungkin yang lihat di sini, yang nonton nanti juga tahu lah kalau urgensinya itu oh ada kok ini. Jadi setiap orang punya pandangan masing-masing gitu ya. Di sisi lain ya menurut kayak di zaman sekarang ada loh hal yang lebih penting tapi sama orang-orang itu justru dilupain. Kayak anak ini didikannya nanti seperti apa ke depannya. Ada yang dengan bangga, oh ini anak saya laki-laki, ini akan meneruskan tahta kerajaan dinasti rumah saya. Bukan jadi pewaris. Pewaris sah gitu kan, jadi pangeran. Ternyata anaknya akhlaknya jelek. Anaknya ini suka ngisengin orang lain. Hal-hal yang urgent tuh banyak loh yang dilupain sekarang. Bukannya nggak boleh bangga sama nasab, bukannya nggak boleh mengharapkan anak laki-laki, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman jangan sampai suatu hal yang mungkin nggak se-urgent itu ya mengalahkan hal yang lebih penting, kayak nggak kepikiran. Nggak tahu ya, mungkin pandangan orang beda-beda. Wa takatsурun fil amwali wal aulad, kayak itu berlomba-lomba lah dengan memperbanyak anak dan juga hartanya. Itu mereka perlombakan dan mereka banggakan, tapi manfaatnya apa kepada diri mereka gitu loh kalau tidak disertai dengan ya parenting Islami, bagaimana syariat dan Quran itu mendidik anak-anak. Kalau nggak disertai itu ya zong dong, ada manfaatnya. Jadi nggak masalah gendernya apa, mau laki ataupun mau perempuan, yang penting kita bisa tahu gimana caranya anak kita ini bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk umat Islam. Bisa membawa kebermanfaat itu yang lebih penting dipikirkan ya. Iya, itu yang lebih daripada penting. sebatas
laki dan perempuan. Ya kan kayak sebenarnya penting gak sih bahas itu? Sebenarnya salah satunya kita tuh ngobrolin tuh kayak pengen ngasih gambaran loh. Hal kayak gini tuh kadang ya nggak sepenting itu, tapi orang tuh banyak yang Ternyata kalau kita pandang cari sudut pandang yang lebih besar lagi, ternyata ada yang lebih penting daripada itu. ya betul seperti itu. Penutupannya gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum.